Ya, selamat datang kembali di pembelajaran kita ya. Hari ini kita mau bahas tentang apa itu yang namanya logaritma. Kenapa logaritma penting, terus apa aja yang harus kita tahu tentang logaritma ya. Kita langsung aja mulai. Kita mulai dari pendahuluan dan konsepnya. Jadi sebetulnya logaritma ini kita bisa sebut kebalikannya dari eksponen ya. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang eksponen, nah sekarang logaritma ini kebalikan dari eksponen gitu ya. Sebagai ilustrasi. Jadi di eksponen itu masalah kita selalu nyari hasil perpangkatannya gitu ya. Kalau 2 dipangkatkan 3 nanti hasilnya jadi berapa? Kalau 3 dipangkatkan min 1 hasilnya jadi berapa? Kalau 10 dipangkat 4 hasilnya jadi berapa gitu ya. Begitu seterusnya. Jadi secara umum kita punya, kalau kita punya A dipangkatkan Y, maka hasil perpangkatannya berapa? Itu masalah eksponensial ya. Jadi kita mencari hasil dari perpangkatannya. Nah kalau logaritma kebalikannya. Kita punya 2, harus dipangkatkan berapa supaya hasilnya 8 gitu ya. Jadi ditanya pangkatnya harus berapa nih gitu ya. Sama juga seperti 3 dipangkatkan berapa supaya hasilnya sepertiga. 10 dipangkatkan berapa supaya hasilnya 10.000. Begitu seterusnya sampai kita punya bentuk umumnya. Kalau kita punya A, kita harus pangkatkan berapa A-nya supaya nanti hasilnya jadi X gitu ya. Jadi gitu kira-kira ilustrasinya ya. Jadi perbedaan antara eksponensial dan logaritma itu ada di yang satu, di eksponen kita cari hasilnya yang di sebelah kanannya gitu ya, yang di tanda tanya di sebelah kiri. Kalau logaritma kita mau cari harus dipangkatkan berapa supaya nanti hasilnya yang kita mau gitu ya. Jadi tanda tanyanya tuh di pangkatnya ya, harus berapa ini gitu. Nah logaritma juga punya notasinya, notasi logaritma kita mau belajar juga ya, ini sebagai pengenalan. Oke, jadi di sini ada 2 bentuk ya. Yang pertama bentuk eksponensial, kita udah tahu A pangkat Y sama dengan X. Dan yang sebelah kanan ini ada bentuk logaritma. Gitu ya. Ini mungkin perlu dihafal ya, perlu dibiasakan untuk dilihat. Jadi kalau kita punya bentuk eksponensial, kita bisa ubah jadi bentuk logaritma. Kita punya bentuk logaritma, kita bisa ubah juga jadi bentuk eksponensial. Gitu ya. Jadi kita punya A dipangkatkan Y sama dengan X di kiri. Nah kalau kita mau bentuk jadi logaritma, A di sini, A-nya di atas ya, A-nya di atas, terus log X, A logaritma X gitu ya, sama dengan Y. Begitu. Oke, nah di sini ada istilahnya gitu ya. A yang kecil itu di atas kita biasa sebutnya bilangan pokoknya atau basis. Bilangan pokok lah ya, bilangan pokok atau basis. Kemudian yang X ini namanya bilangan numerus. Jadi notasi logaritma ini terdiri dari bilangan pokok atau basis dan bilangan numerusnya. Ya. Dan sama dengan Y. Oke, ya. Jadi pertanyaan yang tadi, kalau kita punya A pangkat sekian supaya hasilnya X, jawabannya adalah ya yang ini. Kita harus pangkatkan dengan A log X. Gitu ya kira-kira. Oke. Yap, kemudian kita mau lihat ya dari bentuk yang tadi. Yang tadi ini A pangkat Y sama dengan X, ini ekuivalen dengan bentuk logaritma yang sebelah kanan. Ya, kita sekarang lihat. Kalau misalkan kita punya 3 pangkat 2 sama dengan 9, kita mau bentuk dia jadi bentuk yang notasi logaritma ya. Kita punya tadi A pangkat Y sama dengan X, ini ekuivalen dengan bentuk logaritmanya A di sini log X sama dengan Y. Jadi tinggal kita ubah dari kiri, bentuk yang kiri jadi bentuk yang kanan. Ya, kita lihat. Dan kamu juga bisa coba ya. Yang pertama kita punya 3 pangkat 2 sama dengan 9. Bentuk logaritmanya gimana? Tinggal yang kiri logaritma kanan sama dengan yang tengah. Gitu ya, biar ingat ya.
Jadi kita punya 3 log 9 sama dengan 2. Oke, yang kedua, ini sama juga. Kita punya 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Berarti kita bisa tulis 10 log 1000 sama dengan 3. Dan kamu bisa lihat polanya ya, akan selalu kayak gitu. Yang ini, 2 log 1/8 sama dengan min 3, nomor 4. 5 log akar 5 sama dengan setengah. Dan 1/27 log 3 sama dengan minus 1/3. Jadi selalu yang kiri log yang kanan sama dengan yang tengah. Membentuk notasi logaritmanya seperti itu ya. Oke, di sini ada notasi yang khusus, kesepakatan ya. Jadi ada 12 notasi yang khusus. Yang pertama, kalau bilangan pokoknya 10. Kalau bilangan pokoknya 10, kita bisa nggak usah tulis 10-nya ya. Jadi kalau kamu lihat ada yang tulis log 10, log 5, log 2 gitu ya, tanpa ada tulis basisnya, ada bilangan pokoknya, berarti otomatis kamu tahu bahwa itu bilangan basisnya adalah 10 gitu. Kemudian ada juga yang kedua, kalau bilangan pokoknya bilangan E ya, bilangan Euler yang adalah ini ya, E sekitar 2,71. Kalau bilangan pokoknya E, kita bisa tulis LNB. LN ini dapat dari logaritma natural. Kenapa disebutnya logaritma natural? Karena basisnya adalah E, yang adalah bilangan Euler atau bilangan natural. Ya. Jadi dapatnya dari sini. Kalau bilangan pokoknya E, berarti logaritmanya jadi logaritma natural, disingkatnya LN. Gitu ya. Ya nggak harus kamu pahami sekarang mungkin ya, asal kamu tahu aja. Tapi yang penting mungkin yang nomor 1, bilangan pokok 10 ya. Kamu harus tahu sekarang. Kalau nggak ditulis berarti dia basis 10 gitu. Kita lihat di kalkulator ya. Misalkan kita punya kalkulator seperti ini, kamu bisa lihat kalau kita mau hitung logaritma di mana ya. Secara khusus kalau bilangan pokoknya 10 sama E. Di sini ada log. Nah, ini yang pokok 10. Ini ada ln, ini yang pokoknya 2. E ya. Gitu. Cara ngitungnya juga gampang, mungkin di masing-masing kalkulator juga berbeda gitu ya. Tapi mungkin bisa kamu pencet. Kalau mau cari log 2 gitu ya misalnya. Log 2, gimana cara ngitung log 2? Entah antara kamu tulis log dulu, pencet log, kemudian kamu pencet 2, nanti di sini akan muncul hasilnya gitu ya. Atau kebalikannya, kamu pencet 2 dulu, kemudian dilogkan. Ya, tergantung kalkulator masing-masing ya. Nanti akan terlihat di sini, ini ada tulisannya log dalam kurung 2 misalnya, atau log 2 gitu ya. Nanti hasilnya sekian. Nanti kamu bisa lihat sendiri. Gitu. Oke, nah sekarang kenapa sih logaritma itu penting? Kenapa kita harus tahu tentang logaritma ya? Ceritanya gini, kalau misalkan kita punya soal 10 pangkat X sama dengan 100, kita cari X-nya berapa yang memenuhi gitu ya. Ada yang tahu gimana caranya? Mungkin di sebelumnya kita udah pernah bahas ya. Pakai persamaan eksponen aja gitu ya. Ini kan bentuk persamaan eksponensial, kemudian kita bisa cari langsung X-nya ya, pakai prosedur yang kita udah tahu. 10 pangkat X sama 100. 100 itu kan 10 pangkat 2. Dan sekarang di kiri kanan udah 10, tinggal kita sama dengankan si pangkatnya gitu ya. Jadi kita punya X sama dengan 2. Dah beres. Kalau dikasih soal ini gampang Pak, bisa lah pokoknya mah. Gitu. Sekarang saya kasih lagi yang ini. 10 pangkat X sama dengan 2 sekarang. Sama dengan 2 ya. X-nya berapa?
Kita coba pakai persamaan eksponensial sama kayak sebelumnya. 10 pangkat X sama dengan 2. Nah 2 ini 10 pangkat berapa ya kira-kira ya? Bisa nggak ya kita tulis 10 pangkat berapa ini si 2? 2 itu 10 pangkat berapa? Kayaknya agak bingung juga ya. Jadi kita gagal kalau kita pakai cara yang sebelumnya. Nah sekarang kita pakai konsep logaritma ya. Kita pakai logaritma. Jadi kita punya 10 pangkat X sama dengan 100. Dan kamu tahu dari bentuk eksponensial kita bisa bentuk jadi bentuk yang logaritma ya. Kiri log kanan sama dengan yang tengah. Berarti 10 log 2 mungkin ini maksudnya 2 ya. 10 pangkat X sama dengan 2 gitu. Nah kemudian kita punya 10 log 2 sama dengan X. Nah itu X-nya adalah 10 log 2 atau kita pakai notasi yang khusus tadi ya, 10-nya nggak usah ditulis, jadi kita punya log 2. X-nya sama dengan log 2 gitu. Jadi hasil X-nya yang kita cari adalah log 2. Sekarang pertanyaan log 2 itu berapa ya? Kalau kita cari logaritma, hasil logaritma gitu ya, harus pakai kalkulator kalau misalkan susah gitu ya. Tinggal cari aja di kalkulator. Saya hitung log 2 berdasarkan kalkulator saya gitu ya. Ternyata 0,30102999 dan seterusnya panjang itu ya bentuk irasional gitu. Jadi si X-nya itu sekian gitu. Sekarang kita cek. Betul nggak kalau 10 pangkat yang angka ini nih, yang jelimet ini hasilnya 2. Oke. Jadi kalau saya hitung dari kalkulator ya, 10 pangkat sekian itu hasilnya mendekati 2. Ini mendekati karena saya nggak tulis lengkap ya si log 2-nya. Cuman ambil di berapa angka belakang koma. Makanya dia kurang akurat. Tapi kamu tahu ya kalau misalkan dia presisi pas sama dengan log 2, berarti nanti 10 log 2 itu nanti hasilnya akan 2. Gitu ya. Ini ada kesalahan kalkulator ya, pembulatan gitu ya, jadi kurang mirip. Tapi kamu tahu 1,9998 itu juga udah mendekati 2 ya, udah deket banget sama 2 gitu. Nah nanti kita mau lihat lebih jauh tentang logaritma secara khusus buat grafiknya gitu ya. Jadi kalau kamu lihat di sini ada 2 grafik, yang pertama yang warna merah, kita udah pernah belajar, ini adalah grafik eksponensial. Untuk A-nya lebih besar dari 1. Jadi di atas ya, naik menanjak gitu, kita juga udah belajar. Nah sekarang kalau A-nya lebih besar dari 1, kemudian kita mau gambar A log X dengan X-nya sekian gitu ya. Nanti kita mau lihat, ternyata grafiknya sebetulnya mirip, cuman dia kebalik gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ya, jadi sekarang dia mulai dari bawah, kemudian kita lihat ini mulai dari bawah, kemudian dia menyentuh sumbu X, kemudian dia ke sana gitu ya. Ya kira-kira seperti ini, nanti kita mau lihat lebih detail ya di kelas gitu. Nah kemudian ada sifat-sifat logaritma yang perlu kita tahu gitu ya. Oke, di sini ada banyak. Nanti kita juga akan bahas lebih detail gitu ya. Oke. Jadi sebetulnya yang penting mungkin dari nomor 1 sampai 5 ya. Nomor 6 sampai 9 itu juga penting, tapi mungkin lebih banyak digunakan yang nomor 1 sampai 5 ya. Untuk matematika peminatan ini kita mungkin akan lebih banyaknya di 1 sampai 5. Jadi kamu lebih fokus untuk sifat yang 1 sampai 5 ini aja gitu ya. Oke, begitu. Sekian pembahasan kita. Untuk lebih jauhnya nanti kita akan bahas
di kesempatan berikutnya ya. Tetap semangat. Terima kasih.